Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di tempat ibadah pada minggu hari ini. Saya akan membacakan Watak Jemaat Minggu 3 Oktober 2021. Segenap majelis GKJTU Jemaat Sendotari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangse dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan BKJ. Warta jemaat yang pertama, majelis telah menyediakan amplop sembah syukur Natal. Bapak Ibu warga jemaat bisa mengambil amplop ini di meja amplop. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Warta jemaat yang kedua, majelis jemaat membuka pendaftaran untuk kelas kateksasi baru dan juga akan melanjutkan kelas kateksasi lama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang putra-putrinya kelas 3 SMP, SMA, kuliah, atau yang belum siji dan ingin ikut dalam kelas kateksasi ini, bisa langsung mendaftarkan diri ke majelis jemaat, yaitu Bapak Penatua Cornelius Gideon dan Bapak Penatua Yosua Ivan. Untuk informasi lebih lanjut akan kembali diwatakan melalui warta jemaat. Warta jemaat yang ketiga, ibadah minggu 10 Oktober 2021 akan dilayani oleh majelis jemaat dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami anak-anaknya, kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terlebih-lebih ya Bapa, untuk memberi kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ibadah ini untuk mengikuti ibadah sabat mulia. Kiranya Engkau memberkati kami semua, menyertai kami di dalam kami beribadah. Engkau sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa, supaya kami boleh benar-benar mengikuti ibadah ini dengan ketulusan dari kami. Bapak, kami juga mohon penyertaan bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya Engkau juga menyertai mereka, memberkati mereka ya Bapak, sehingga mereka juga merasakan kasih penyertaan-Nya dalam kehidupan hidup. Bapak, Engkau sertai kami, tim musik, multimedia, seluruh majelis, dan Ibu Pendeta Yunia Nawangse yang nanti akan melayani jalannya ibadah pada minggu pagi ini. Kiranya Engkau menyertai kami, membimbing kami. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Kami menyerahkan jalan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ke dalam tangan kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan itu dari KJ nomor 17 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah.
itu ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Membuka ibadah kita pagi hari ini, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Kejadian pasalnya yang kedua ayat 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah ibadah pertama untuk memasuki bulan keluarga. Kita diteguhkan dan diingatkan kembali dalam Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Kita buka kembali dalam pujian, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa, agar ibadah ini sungguh menjadikan kita menerima anugerah-Nya dan kita bersyukur atas kehidupan yang baru. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Kami dibimbing dan dituntun menuju rumah Tuhan untuk beribadah.
Kami bersyukur atas kesehatan dan kesempatan yang baik ini. Kami percayakan Tuhan juga menyertai kami yang ada di rumah yang tidak bisa mengikuti melalui persekutuan secara nyata dalam keadaan baik. Tapi kami percaya Engkau juga akan menyertai kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, agar kami sungguh memperoleh kasih karunia Tuhan, anugerah dan pengampunan, serta kami diteguhkan kembali oleh karena firman Tuhan yang boleh berkenan tinggal dalam hati dan kehidupan kami, agar kami dibaharui. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah dalam persekutuan kami, baik di gereja ini, dalam fisik kami, ataupun di rumah kami masing-masing. Kami serahkan ibadah ini dari mulai sampai selesainya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terpujilah Allah, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama mendengarkan anugerah Tuhan. Berita anugerah ini diambil di dalam kitab Mazmur ayat pasalnya yang ke-128, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan membuka dalam anugerah Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 36 bait 1, 2, dan 3. Aku
Adapun petunjuk hidup baru, Efesus 5 ayat 28 sampai 33 demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian petunjuk hidup baru. Jika jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita teguhkan dan baharui kembali dalam pengakuan iman rasuli. Dengan bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita. Setelah kita mengaku iman, mari kita pujian kesanggupan, yaitu Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 2. Kita mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah Tuhan Yesus Kristus dan penolong kami dalam Roh Kudus. Kami hendak membaca firman-Mu dan melakukannya. Kami mohon pertolongan dari Tuhan agar kami dapat menyediakan hati kami, hidup kami, waktu dan kesempatan kami. Agar firman-Mu jangan hilang sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi hidup kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam gereja. Dan kami boleh berbagi berkat itu kepada semua orang, bahkan kepada semua ciptaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Amin. Markus 10 ayatnya yang kedua sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Mereka berbahagia. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa dan bersyukur untuk semua yang boleh kita panjatkan dalam pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang telah menolong kami karena pertolongan itu datang melalui Roh Kudus. Kami percaya bahwa hari-hari kami begitu baik dan kami hidup baik-baik saja. Ada banyak masalah, tapi kami percaya Engkau akan menguatkan kami dan mampu untuk bersama dengan Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Tapi kadang kami lalai untuk mengerti dan memahami semuanya yang terjadi dalam hidup kami. Kami hanya berpikir dan berbuat apa yang kami suka, kami inginkan. Tapi kami tahu sekarang bahwa semua yang boleh terjadi dalam hidup kami, Tuhan telah tuntun kami, manakala kami boleh datang kepadamu. Oleh karena itu
sebagai keluarga besar dalam gerejamu, jemaat Wonosari, gereja Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu kiranya pada hari ini kami boleh disegarkan kembali, dikuatkan kembali, dan kami memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Hidup kami dibaharui oleh karena kami telah memperoleh pengampunan dari Tuhan. Tolonglah kami dan sertai kami Tuhan, agar sekecil apapun firman Tuhan yang boleh masuk dalam hidup kami, itu mengajarkan kami untuk hidup berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau mungkin sekarang sedang dalam keadaan putus asa, bahkan ada yang dalam duka. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, pulihkan kembali ya Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan segala mujizat boleh terjadi, dan kami masing-masing memiliki mujizat yang telah Tuhan sediakan. Oleh karena itu kami berserah kepadamu. Orang-orang yang menjauhkan persekutuan di dalam rumah maupun dalam persekutuan dengan saudara-saudara yang lainnya, kami boleh percayakan Engkau akan menolong mereka dan memulihkan kembali hati yang sungguh untuk datang kepada Tuhan, sehingga boleh menyatakan cinta kasih mereka kembali seperti yang Tuhan Yesus tanamkan dalam iman dan pengharapan mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang mulai minggu kemarin dan kali ini anak sekolah minggu boleh dipersekutukan kembali. Kami mohon Tuhan menolong guru sekolah minggu, Tuhan menolong gereja ini agar kami dapat menguatkan kembali keceriaan dan sukacita anak-anak kami melalui pelayanan sekolah minggu. Bagi pemuda dan remaja yang kami mulai siapkan untuk ibadah kembali, baik secara online maupun tatap muka, kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan bagi pemuda-pemudi asuh dan pendamping dan majelis koordinator yang akan mendampingi pemuda remaja bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara PPL, kiranya Tuhan menolong agar kami boleh terus menjalankan ibadah persekutuan pemuda remaja ini dengan baik. Majelis gereja yang mempersiapkan diri untuk CD mereka melalui katekisasi, Tuhan juga tolong agar kami dapat menyediakan waktu dengan baik, mengajarkan mereka tentang 3 hal, tentang jatuhnya dosa, tentang pengampunan, dan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kami percayakan kami sudah menyediakan begitu banyak buku untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi dewasa, dan pada kesempatan berikutnya mereka akan mewakili kami, menggantikan kami sebagai pemimpin gereja. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar anak-anak muda yang akan mempersiapkan diri untuk menerima CD atau pengakuan iman, Tuhan menyertai dan memberkati agar mereka dapat berbagi dengan waktu yang ada, sehingga studi dan juga kegiatan yang lainnya dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena kehidupan kami boleh dipulihkan, persekutuan kami mulai membaik, dan kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ini segera dapat diatasi, walaupun mungkin tidak akan hilang 100%, tetapi kami tahu semuanya itu boleh terjadi karena Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Pilihlah kami dan tuntunlah kami agar kami dapat membagi dan melakukan setiap kegiatan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apa yang ada sekarang ini kami mengerti bahwa Tuhan memilih kami untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau sertai semuanya dapat melihat puji dan kemuliaan bagi Tuhan dinyatakan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena Tuhan boleh pimpin dan sertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Pembukaan PON yang kesekian kalinya dibuka di Irian Jaya atau di Papua berjalan dengan baik. Kiranya atlet-atlet dan juga para olahragawan lainnya pada pekan ini sungguh dapat bersatu dan membuktikan diri bahwa melalui olahraga
sehat dan iman bertumbuh makin baik. Irian Jaya atau Papua menjadi alat untuk kami bersama-sama dipersatukan. Kami menjadi orang-orang dan berbangsa Indonesia ini bisa untuk melakukan segala sesuatunya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Hidup kami menjadi lebih baik dalam bersama dengan masyarakat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya dan para menteri atau kabinetnya, bersama dengan MPR, DPR, serta para pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, bahkan RT, bahkan pada pamong-pamong yang lebih kecil, kelompok-kelompok dalam bentuk pelayanan masyarakat. Kami percayakan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan bangsa Indonesia ini menjadi kehidupan yang sungguh menyatakan segala puji dan syukur untuk menyatakan kemerdekaan yang lebih sungguh, yaitu iman yang percaya kepada Allah yang dipersekutukan melalui dasar Pancasila dalam hidup bersama untuk rukun, damai, dan sejahtera. Kami serahkan jika ada masalah-masalah yang terjadi, biar Engkau sendiri akan menolong untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian kami boleh hidup kembali dalam era yang baru, kehidupan yang dibaharui, dan kami semakin yakin dan percaya Allah menyertai dan memberkati kami semua. Demikian untuk seluruh bangsa di dunia ini. Engkau tahu dan Engkau punya kuasa untuk memulihkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami dalam syafaat ini kami dasarkan dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati kami sekarang dan selamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dengan persembahan ini didasarkan pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita mempersembahkan seperti firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17 dengan hitung jemaat 289 ayat 1 dan seterusnya, dan kita kumpulkan persembahan syukur Tuhan. Ah
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Oktober di gereja-gereja anggota PGI akan memasuki bulan reformasi gereja dan dimulai dengan bulan keluarga. Oleh karena itu perkenankan mengikuti dengan ibadah yang disiapkan oleh Sinode GKJTU. Kita bersama-sama pada hari ini akan merenungkan dan memahami firman Tuhan untuk dapat menjadi bagian dalam hidup kita sepanjang waktu, dan kita akan belajar memahami bahwa semua anggota keluarga adalah satu daging. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, dikatakan dalam pengantarnya bahwa sekarang ini banyak kasus perceraian, termasuk orang-orang Kristen. Dalam pesta perkawinan yang meriah dan mewah, bahkan indah, dan kemesraan yang dinampakkan di depan umum, tapi ketika ada persoalan, mereka mempertanyakan apakah pasangannya benar-benar jodoh dari Tuhan. Ketika pesta itu dilupakan itu. Dia merasa bahwa ini jodohku, ini adalah kekasihku. Dan hanya bertemu dengan ketidakcocokan setitik atau sedikit saja, kemudian timbul cekcok. Pertanyaan itu kemudian berlanjut, lantas mengambil keputusan, yaitu berpisah, bercerai. Ada alasan memang untuk hal itu, untuk bercerai. Itu sejak zaman Musa. Dengan yang paling tegas, kadang-kadang mereka apa boleh buat, kami harus bercerai. Berapa banyak orang Kristen bercerai hanya karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi banyak yang hanya karena tidak cocok saja, tidak cocok hobinya, tidak cocok ketika mereka harus satu rumah, yang satunya kelihatan sedikit asal taruh, asal simpan, asal semua ya. Ada yang suka nyusuh, tapi yang satunya suka bersih-bersih. Nah, yang nyusuh, yang susuhan yang disimpan itu dibuang oleh yang bersih-bersih, timbul macam-macam. Banyak alasan untuk dilakukan dalam perpisahan dalam keluarga. Orang Kristen banyak yang seperti ini. Ya, mungkin kita adalah bagian dari orang-orang yang bercerai. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengembalikan pernikahan pada rancangan awal penciptaan. Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, menguji, boleh nggak sih kita bercerai? Yesus menjawab, apa yang kau ketahui dari kitab Musa? Mereka menjawab, boleh, bisa. Dan bisa itu karena kemudian Musa menyarankan untuk membuat surat cerai. Apalah artinya selembar surat bagi orang-orang pada waktu sekarang ini? Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk dibolehkan. Jangan ada perceraian. Kita akan memahami satu pemahaman yang suami istri untuk minggu ini. Mudah-mudahan minggu berikutnya Bapak Ibu Majelis yang akan bertugas tetap mengikuti dalam rangkaian ibadah ini. Sehingga nanti suatu saat kita akan berpekan keluarga. Jika dimungkinkan kita akan atur, kita akan jadwalkan pemahaman kita untuk kita bawa di rumah kita masing-masing. Ya, satu renungan yang bisa disampaikan untuk memulihkan. Hari ini kita harus belajar dipulihkannya pasangan suami istri dalam keluarga. Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan untuk hidup saling mengasihi dalam ikatan keluarga. Oleh sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24 yang kita baca di awal tadi. Pernikahan dan keluarga adalah lembaga tertua dalam peradaban manusia yang didirikan oleh Allah sendiri. Pernikahan adalah suatu yang suci, yang sakral, karena didirikan oleh Allah.
Oleh karena itu tujuan pernikahan seharusnya adalah untuk memenuhi kehendak Allah. Setiap kali ada pernikahan di awal saya katekisasi pranikah selalu bertanya, apa tujuan kamu hendak menikah? Kalau tujuannya ingin berbahagia atau ingin membahagiakan, saya bilang dibatalkan aja, nggak jadi menikah. Kenapa kamu cari mau menikah bahagia itu nyari pendeta? Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara, itu pertanyaan yang sudah selalu saya utarakan dalam setiap orang mau menikah. Pertanyaannya, apa tujuan kamu mau menikah? Ya, bukan berarti kemudian saya terus sudah nggak jadi saya katekisasi, tetapi akan dilanjutkan dengan pemahaman yang lebih benar. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi, tapi mudah-mudahan ini tidak sebagus yang Bapak Ibu inginkan. Ya, kalau minggu lalu Bapak Penatua Murtowo Edi memberikan ilustrasi apa? Masih ingat? Nah, gelas berisi air ya. Masih ada di sini. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu dan Saudara. Harusnya sih lembar kertas ini apa adanya, kotak segitiga atau apa. Tapi saya mencoba karena ini bulan keluarga, saya membuat Adam dan Hawa aja. Manusia laki-laki dan manusia perempuan. Keduanya ini akan disatukan karena mereka punya cinta, ya. Bapak Ibu punya cinta? Cinta kan kayak gini ya. Ada yang bilang gini, ya. Ada yang gini ya. Mas Dion tuh sering banget Bu Yunia, ya, gitu ya. Kemudian ada yang diam-diam bilang, atau kalau enggak dari belakang, karena nggak berani di depan. Kalau di depan begini, tapi kalau di belakang mau bilang, ya, oke, saya hanya meragakan ala anak sekarang, nggak tahu bener apa enggak itu, tapi saya tidak dulu. Nah, Ibu Bapak, setiap manusia itu ketika dipersatukan ya, lembar yang berbeda. Saya cuma gambarkan, nggak tahu ini yang laki-laki yang mana, perempuan yang mana, tapi yang paling tidak manusia apa adanya. Ini punya hati, ya. Jangan protes ya. Ini bukan telanjang. Tapi ini saya bilang, ini punya hati. Oke. Ini punya hati. Dan ini hatinya juga untuk manusia yang lain. Begini sajalah, ya. Kemudian mereka ukuran sama satu, dan kemudian mereka saling jatuh cinta, ya. Entah jatuh cintanya itu dipaksa, terpaksa, kepleset atau apapun. Kemudian mereka dipersatukan dalam Tuhan, ya. Kemudian, nah, dalam pernikahan mereka dia disatukan. Ada lem yang melekatkan mereka, yaitu cinta dan kasih. Katakanlah lem ini sudah nempel, mereka menikah. Iya. Oh, begini ya. Begini ya. Oke. Ini hatinya copot terus. Nah, jadi satu. Yang dari satu ini kemudian diikat oleh cinta dan perkawinan. Seringkali terjadi perceraian karena pasangan mereka setelah menikah beberapa waktu perasaan tidak cocok lagi. Ya, hati mereka tidak cocok. Ini contohnya, hatinya lepas. Harusnya cintanya sama, yang putih ini cintanya nggak ada, lepas. Tapi mereka masih diikat oleh yang satunya. Tidak cocok. Yang saya katakan di sering tidak cocok, hobinya lah, kebiasaannya lah, ya. Aku nggak pernah nyangka kalau kamu tidur tuh ngorok, dan ngoroknya jauh lebih keras dari ibu saya atau bapak saya, gitu ya. Ternyata, waduh, gergaji ini cukup besar. Dan pertanyaan ini sering memperbesar perasaan tidak cocok, kemudian mengambil keputusan untuk bercerai.
ada anaknya banyak. Ada ibu bapak saya anaknya 11. Tentu perceraian ini menimbulkan perdebatan di kalangan orang Kristen itu sendiri. Sebagian besar berpendapat bahwa tidak boleh bercerai. Katolik itu sangat keras. Mau cerai syaratnya banyak. Dibuat supaya tidak bercerai. Kristen, Protestan, GKJTU bercerai diam-diam. Biasanya mereka kalau mau bercerai pindah agama dulu yang mudah. Terus datang ke kantor yang mudah, cerai, dan kemudian lama gitu, oh Bu saya sudah bercerai, saya sudah tidak, dan sekarang saya mau balik ke Kristen dan saya mau menikah dengan orang Kristen lagi. Ya banyak alasan. Mau nikah boleh tidak diberkati seperti itu? Ya diberkati, tapi yang punya tanggung jawab adalah mereka sendiri. Ibu bapak dan saudara, inilah banyak alasan yang bisa dibuat, membuat salah satu atau keduanya harus menderita. Lantas apa artinya pernikahan dan keluarga? Mari kita kembali merenungkan kembali tentang pasangan hidup. Kita ada itu karena ada orang yang dipersatukan, yaitu ayah dan ibu kita, suami dan istri. Dalam pernikahan seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Ini ibarat dua lembar kertas yang dipersatukan dengan lem, tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa. Ya, kalau sudah dipersatukan tidak bisa dilepas. Ini udah tadi dilem. Ibu bapak dan saudara, tidak bisa dipisahkan. Ketika harus dipisahkan, dipisahkan. Maka yang terjadi adalah ada yang terluka, ada yang robek, ada yang cacat. Satu tubuh. Seorang suami menganggap dan memperlakukan istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Dia harus menjadi tubuhnya sendiri. Demikian juga istri menganggap dan memperlakukan suaminya sebagai tubuhnya sendiri. Kalau terpisah, itu seperti diamputasi. Hatinya teramputasi, hidupnya teramputasi, terpotong, tersobek, hidupnya cacat. Keluarga yang cacat akan membutuhkan pertolongan yang besar. Kalau berpisah itu seperti diamputasi, separuh tubuh mereka diamputasi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sangat sakit dan sangat membutuhkan pertolongan, menjadi cacat. Menjadi satu daging, dipersatukan, mereka akan melahirkan anak-anak. Anak-anak disebut darah daging mereka. Ya, aku anak darah daging dari bapak dan ibuku. Bapak, ibu, dan saudara semua adalah darah daging dari ayah dan ibu. Suami, istri, anak-anak, mereka adalah satu tubuh. Ya. Mereka adalah satu tubuh. Sebagai satu tubuh, setiap bagian mempunyai pikiran dan fungsi masing-masing. Tetapi sekalipun peran dan fungsi masing-masing berbeda, ayah, ibu, anak-anak punya peran masing-masing. Mereka mempunyai kedudukan dan martabat yang sama sebagai tubuh. Mau lihat kepala, mau lihat tangan, mau dimanapun. Digambarkan ayah adalah mewakili kepala, ibu mewakili leher, anak-anak melalui anggota tubuh yang lain. Ada yang lemah, ada yang cacat, bahkan ada yang jelek. Oleh karena itu ditutupin, dinamakan kemaluan. Karena itu kalau kelihatan memalukan. Bapak ibu dalam keluarga juga begitu. Kalau membuat keluarga kita malu, karena itu kita tutupin. Tubuh ini keluarga. Ya, ada yang bagus dilihat dari luar, iya. Tapi kenapa menjadi bagus? Karena ditutupi. Berapa rangkap Bapak Ibu kalau menutup kemaluannya? Ya, keluarga kita juga demikian. Sering membuat ada anak-anak atau suami atau
atau siapapun anggota keluarga, saudara dan sedaging, ada yang membuat kita harus menutupi dan melindungi. Jangan sampai terbentur, jangan sampai terjatuh. Ya, kaki sudah begitu lama kita pakai bertahun-tahun, kesandung dikit lukanya kayak gitu, tapi masih juga dipaksakan untuk melakukan pekerjaan, harus pergi kemana-mana. Ya, tangan yang sudah begitu lelah mengasuh dan memotong, apapun yang dilakukan, masih juga dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, untuk memenuhi kebutuhan apapun. Ibu, bapak, dan saudara, sekalipun peran dan fungsi masing-masing berbeda, mereka mempunyai kedudukan martabat yang sama sebagai tubuh. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Tidak ada yang lebih penting atau kurang penting. Semua penting. Sering terjadi percekcokan dan permasalahan dalam rumah tangga karena kita menempatkan keluarga kita itu pilih-pilih kasih. Ya, membiarkan anak-anak nomor 1 lebih unggul dari anak yang nomor 2 daripada nomor 3. Yang nomor 3 lebih banyak dikasihi dan karena dia akan menjadi ahli waris dan bla 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 bla. Kemudian kita memberikan yang terbaik, yang lainnya diabaikan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, implikasi pengajaran dari Tuhan Yesus bagi kita, jangan main-main dengan pernikahan dan keluarga. Sekarang waktunya kita memperbaiki keluarga kita. Sudah hampir bahkan 2 tahun kita sudah kumpul tiap hari. Pemerintah sudah menyuruh di rumah saja, gereja disuruh di rumah saja, kerjakan apapun. Kalau tidak penting jangan keluar. Ya, ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, pengulangan menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita mulai sekarang. Jangan main-main dalam pernikahan. Jangan pernah main-main lagi dalam keluarga. Pernikahan itu sakral. Pernikahan itu didirikan Allah sendiri untuk kebaikan manusia, supaya hidup saling mengasihi sebagai keluarga, saling diterima dan menerima. Yang lain sebagian bagi hidupnya sendiri dan tubuhnya sendiri. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling memberi. Dengan demikian seharusnya keluarga menjadi tempat yang paling aman di dunia ini, tempat yang paling nyaman bagi masing-masing anggota keluarga untuk mengekspresikan dirinya sendiri, termasuk menumpahkan perasaan tanpa takut ditolak dan dihakimi oleh keluarga. Dan ini akan membawa konsekuensi selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengakhiri dalam 4 poin di mana Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya juga akan belajar sepanjang mulai bulan Oktober ini dan seterusnya. Saya berharap dan kita berdoa mohon kepada Tuhan agar keluarga kita seperti yang diinginkan oleh Allah. Bagi yang belum menikah atau yang akan menikah, pertimbangkan masak-masak ketika memilih jodoh yang akan dinikahi. Libatkan Tuhan dalam relasi dan rencana saudara sejak awal. Bertanyalah kepada Tuhan, apakah calon pasangan saya adalah orang terbaik yang disediakan Tuhan untuk saya. Jangan mengambil keputusan seperti produk minyak kayu putih. Jangan coba-coba dalam pernikahan. Ya, jangan coba-coba. Pernikahan adalah hal yang agung, sakral, dan kudus yang tidak boleh dibuat main-main. Apalagi coba-coba. Yang mau menikah, yang belum menikah, dan akan menikah, Mas Dion, ya, Mas Joshua, Mbak Yanti, Bu Sri Rezeki, dan yang lainnya. Wah, banyak yang belum menikah. Kalau memang Tuhan boleh, silakan Tuhan berikan aku yang terbaik. Yang kedua, bagi yang sudah menikah, jangan bertanya lagi, apakah pasangan saya adalah jodoh yang disediakan Tuhan untuk saudara? Ya, Tuhan, benarkah ini istriku yang kau jodohkan? Benarkah Tuhan ini suamiku yang
seperti itu. Kita tanya sama Tuhan, wah ini Tuhan gak cocok nih. Kalau gitu saya mau tinggalkan dia. Bolehkan Tuhan? Oh ya surat selembar aja kok. Ibu, bapak, dan saudara, kalau sudah menikah, bukan waktunya bertanya. Ini adalah waktunya untuk menerima dan mencintai lebih sungguh. Mencintai dan mencintai, menerima dan menerima suaminya apa adanya dan apa bisanya. Menerima suami istrinya apa adanya dan apa bisanya. Mempertanyakan apakah pasangan Anda benar-benar jodoh yang diberikan Tuhan atau bukan, ini hanya akan menyakiti diri sendiri. Seorang suami yang bertanya sama Tuhan, bener nggak nih istriku dijodohin Tuhan? Bertanya sudah menikah, itu akan menyakiti diri sendiri. Memperbesar kemarahan dan juga memperbesar kebencian. Jauhkan pertanyaan itu. Yang akhirnya akan merusak relasi saudara dengan pasangan, ya. Tetapi ketika kita menerima pasangan kita dengan apa adanya, mencintai dengan setulus hati, apapun masalahnya, pasti Tuhan tolong, pasti bisa diatasi. Yang ketiga, jadikan rumah tangga sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga untuk mengekspresikan dirinya. Ya, ekspresikan. Dan itu akan membuat lebih bahagia. Kita kok sepi ya, yuk kita setel musik lagu rohani yang kayaknya agak gembira, yuk kita nyanyi bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan bersama-sama. Ada yang mudah bulana, ada yang mungkin halu. Bagaimana dalam keluarga ini? Mari kita belajar untuk lebih menerima apa yang bisa dilakukan bersama untuk membuat kebahagiaan dan menghadirkan Allah di dalam rumah tangga. Ini bukan berarti tanpa aturan dan semaunya. Tidak. Ini terjadi karena masing-masing bisa menerima yang lain sebagai anggota tubuhnya sendiri. Suami istri sebagai satu tubuh, suami istri sebagai orang tua dengan anak-anak menjadi satu tubuh, bagian yang harus dibangun bersama, sehat bersama, bahagia bersama, sedih dilakukan dan kemudian diatasi bersama. Yang keempat, yang terakhir, semua anggota keluarga mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua penting, semua berguna. Tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang tidak berguna. Karena Tuhan memberkati keluarga kita, baik sebagai keseluruhan maupun kita sebagai keluarga masing-masing. Biarlah hari ini Bapak Ibu disegarkan dan dikuatkan, kita memasuki bulan keluarga. Masing-masing tahu perannya dan menghargai peran dari yang lain. Apapun yang salah, apapun yang tidak berguna, sekarang harus dilihat bahwa di dalam Tuhan semuanya akan diberikan yang terbaik. Kita cari, kita kejar bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan menyertai dan memberkati keluarga Kristen sekarang dan selamanya. Tetap berdoa dan tetap setia. Sekarang waktunya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 376. Kita nanti akan berdoa. Kidung Jemaat 376. Aku
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dipulihkan dalam keluarga. Ajarkanlah kami masing-masing memiliki peran yang baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga. Mampukan kami seperti firman-Mu pada hari ini. Jagalah hati dan hidup kami agar kami memiliki pikiran yang setuju dengan Tuhan. Hingga hidup kami sungguh mencerminkan keluarga Kristen yang percaya, saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling berkorban. Dengan demikian kami satu dengan yang lain, satu dalam pemahaman. Kami dapat hidup dalam satu tenggang yang sama. Hidup kami diperkenan oleh Tuhan dan kami boleh memiliki gairah dan kesempatan yang baik. Ajarkan kami untuk masing-masing menghargai kedudukan dalam rumah tangga, karena kami sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua penting, semua berguna. Ajarkan semuanya itu agar hidup kami diberkati oleh Tuhan dan memberkati kepada semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu dan kami akan berdoa menyempurnakan hidup kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah dalam ikatan cinta kasih dalam keluarga, saling mengampuni, saling mengasihi, dan rela berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan marilah kita bersama-sama masuk dalam bulan keluarga, mundur dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian bersama keluarga dan terus Tuhan menyertai memberkati sekarang sampai selamanya. Amin. Kita pujikan pujian penutup dari PKJ 216 bait 1 dan 2.
Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu dan saudara yang beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan kasih Yesus bersama dengan keluarga Bapak Ibu. Gusti berkahi sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Udah selesai.